Kita baru saja mendapatkan pernyataan yang menohok dan ini terkuak bahwa anggota DPR RI dari Partai Golkar telah mengungkapkan bahwa informasi penundaan CSN ini adalah instruksi dari Presiden Prabowo, seperti yang dibahas di sini. Mohon maaf Pak Presiden, saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Dana Tara hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih. Mulai dari hilirisasi gas, besi, nikel dan lain-lain. Dan itu Anda prioritaskan. Sementara CASN dan P3K Anda undurkan pengangkatannya di tahun 2025 dan 2026. APBN Anda gunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan, yang menguntungkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan sekitar dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Menguntungkan mereka. Bisa jadi Anda pun diuntungkan Pak Presiden. Sementara kepentingan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia yang menanti nasibnya diangkat sebagai CASN dan P3K, Anda pending. Saya harus mengatakan Anda jahat Pak Presiden. Saya berharap, sekali lagi saya berharap Bapak menjadi presiden yang baik buat Indonesia. Karena itu saya berharap Anda bisa menjadi presiden yang baik. Betapa sadisnya kebijakan ini. Karena kenapa? Skema pembiayaan Dana Tara yang semula uang rakyat, uang APBN, sudah tidak lagi menjadi uang APBN dan Anda gunakan untuk membiayai hilirisasi. Semestinya Pak Presiden, proyek hilirisasi ini gunakan saja skema pembiayaan swasta dan libatkan investasi asing. Biarkan APBN bekerja dan membiayai kepentingan rakyat, Pak Presiden. Kita tidak mendesak kok. Gas, besi, dan lain-lain itu tidak mendesak. Tidak menyentuh kebutuhan rakyat, Pak Presiden. Yang mendesak itu lapangan kerja, Pak Presiden. Yang mendesak itu makan hari-hari, Pak Presiden. Yang mendesak itu kesehatan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu pendidikan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu putaran ekonomi Pak Presiden agar daya beli masyarakat meningkat Pak Presiden. Itu yang mendesak Pak Presiden. Mohon maaf saya harus bilang, bisnis proyek strategis yang dibiayai dalam bentuk hilirisasi itu adalah ekosistem industri yang Anda bangun dan akan melahirkan sub-sub sistem atau sub-sub industri yang dalam prakteknya, mohon maaf saya tidak menuduh, banyak pengusaha yang merupakan kolega para pejabat itu ambil bagian menyediakan bahan baku dan lain-lain. Dan mohon maaf, kebijakan itu hanya menguntungkan pejabat dan sekitarnya. Ya, sebagaimana kita ketahui dari rapat Komisi 2 DPR RI bersama Pan-RB dan BKN, di sini sudah disepakati bahwa untuk pengangkatan CSN 2024 ini ditunda ya, untuk rekan-rekan P3K ini bahkan sampai 12 bulan ke depan, yaitu 1 tahun ke depan di Maret 2026. Kemudian untuk rekan-rekan CPNS itu sampai dengan Oktober 2025. Namun dalam bahasa di dalam rapat ini tidak disebutkan bahwa pengangkatan rekan-rekan ini dilakukan secara serentak TMT per 1 Maret 2026 untuk P3K dan 1 Oktober 2025 untuk CPNS. Di sini hanya menyebutkan terkait BKN ataupun Pan-RB meminta waktu untuk perpanjangan proses pengangkatan dalam rangka adanya daerah-daerah yang belum selesai melaksanakan pengangkatan ataupun ada pelaksanaan seleksi di daerah-daerah, sehingga Pan-RB meminta waktu perpanjangan untuk penyelesaian ini sampai dengan tahun 2026 atau di akhir 2025. Bahkan dalam keputusan rapat Pan-RB pun hanya menyebutkan di sini di poin keempat bahwa dalam rangka percepatan ya di sini meminta
Pan RB BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan pengangkatan P3K di bulan Maret 2026. Nah, yang disampaikan oleh Pan RB dan BKN ini, dan ini tidak dibahas ya di sini, bahwa ternyata semua dari Komisi 2 ini menganggap itu adalah batas deadline ya. Itu merupakan batas deadline, bukan merupakan pengangkatan serentak. Artinya dalam pernyataan sebelumnya juga Pan RB mengatakan ini tidak penundaan, tetapi ini hanya untuk mempercepat proses dan berikan akses kepada daerah-daerah yang belum sempat mengangkat. Nah, sehingga Bapak Ibu Komisi 2 DPR RI ini, sebagai mana kita dengar di sini nanti, mengatakan bahwa itu hanya deadline. Coba kita simak. Bagaimana sih hasilnya? Apakah benar SK kami P3K tahap 1 ini ditunda Pak hingga Maret 2026? Apakah hasil rapat dengan Pak RW itu seperti apa? Mungkin bisa Bapak sampaikan langsung dengan kawan-kawan sekalian. Jadi Pak Aziz dan kawan-kawan honorer seluruh Indonesia ya, ini sangat heboh hari ini. Saya di Japri, kemudian di DM, mungkin pertanyaan mewakili seluruh Indonesia ya. Jadi kemarin kita RDP dengan Menpan RB, kemudian BKN. Nah, salah satu kesimpulan itu adalah dikasih deadline Menpan RB untuk menyelesaikan semua honorer pada Maret 2026. Itu bukan berarti akan ada penundaan SK terhadap proses yang berjalan. Nah, bahkan kita mendorong untuk percepatan. Yang ada itu adalah deadline semua P3K harus selesai pada bulan Maret tahun 2026. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah beberapa hari, 2 hari ya setelah rapat, kita baru mendapatkan hasil penjelasan langsung ya dari Bapak Deputi, Bapak Aba dan Bapak Haryomo dari BKN, yang menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan penyesuaian jadwal ini adalah keseragaman ya, serentak, di mana rekan-rekan ini nanti akan diangkat secara serentak, baik P3K maupun CPNS, sehingga untuk P3K itu nanti TMT-nya akan disamakan di 1 Maret 2026 ya, dan disamakan dengan tahap 2. Nah, ini mendatangkan kekecewaan sekali bagi rekan-rekan tahap 1, di mana Pertek BKN terhadap penetapan NIP itu sebenarnya sudah berproses. Bahkan di Kota Pariaman kemarin sudah dibagikan SK untuk P3K tahap 1. Mengapa terjadi demikian? Nah, kita tadi sudah mendengarkan mungkin ya ini secara kerahasiaan ternyata tetap berdasarkan dari informasi ini karena anggaran yang memang ternyata tidak ada diperuntukkan untuk CSN. Nah, ini kebijakan yang dianggap sangat sadis sekali, sangat kejam yang diterima oleh rekan-rekan CSN 2024 khususnya, di mana rekan-rekan yang sudah bersiap-siap untuk dilantik menjadi P3K harus menunggu ya sampai tahun 2026. Nah, kita tidak akan berprasangka buruk, namun kita berprasangka baik. Mudah-mudahan akan ada kebijakan baru akibat viralnya informasi ini di media, di mana juga Komisi 2 tentu tidak akan diam mendengar informasi yang baru saja disampaikan oleh Pan RB berkaitan 12 jam yang lalu ya, berkaitan dengan bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian jadwal adalah maksud kami adalah serentaknya penetapan NIP untuk rekan-rekan P3K dan CPNS yang akan dilakukan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Menurut kita ini hanya alasan ya. Kami sendiri juga sebagai peserta P3K tahap 1 merasa sangat kecewa, di mana kita sudah menunggu cukup lama dan akhirnya deadline yang ditetapkan oleh Panselnas dilanggar ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan akan ada kebijakan baru di mana Komisi 2 akan juga menuntut balik ya, mempertanyakan kembali keputusan dan penjelasan dari Pan RB ini berkaitan dengan hasil rapat yang sudah disepakati. Ternyata menurut Pan RB yang memberikan keputusan sepihak ini bukan deadline, tetapi adalah merupakan pengangkatan serentak di tahun 2026 untuk P3K. Ya, semoga ada kabar baik berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.